Ya, nyaris tidak bergerak sama sekali, kurang lebih 1783 sebagai resisten, tertahan lalu kemudian terpelincir kurang lebih sampai zona 1768. Kemudian di pertengahan malam menjelang sesi Amerika ditutup, justru kita sempat melihat rebound dan bahkan kembali ditutup 1781. Dan pagi ini 1783 kembali terulang walaupun sedikit lebih tinggi, tapi juga di sesi Asia kembali tergelincir sampai zona 1773 dan sekarang kita melihat kembali berada di 1780. So, resisten support akan sangat penting dan patut Anda perhatikan. Jadi hal yang sangat penting adalah kita compare dengan apa yang terjadi dengan fundamental. Untuk hari ini data ekonomi tidak banyak yang bisa kita harapkan selain dari consumer confidence. Kemarin durable goods cenderung miss ataupun sedikit meleset dari target atau ekspektasi, sehingga itulah yang mengakibatkan kenapa treasury yield kembali mengalami penurunan. Lalu kemudian akhirnya emas bisa berhasil rebound sampai pertengahan malam, dan ini yang akan kita manfaatkan area-area yang cukup sama karena secara fundamental kita tidak melihat ada fundamental yang terlampau penting. Jadi hati-hati, pergerakannya masih cenderung sideways sampai setidaknya esok hari dan menjelang rilis statement dari FOMC atau dalam hal ini mungkin Ketua Fed Jerome Powell. So, kita lihat technical view untuk kali ini ada beberapa hal yang cukup layak untuk disaksikan ataupun dicermati, termasuk juga treasury yield dan juga outlook dari DXY. Technical view 27 April 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 27 April 2021 jam 11:50 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan outlook dari DXY yang ternyata mengalami penurunan tapi terpantau kembali. Ya, kalau misalkan kemarin Anda ingat, kita sedang menantikan tembusnya areal neckline atau yang kita curigai sebagai neckline, walaupun sebetulnya ini tidak terlampau ideal dari posisi pattern yang kita curigai sebagai head and shoulder. Ini bagian left, head, dan ini bagian right. Lalu kemudian yang terjadi kemarin ternyata ditutup dengan kondisi candlestick doji candle, dan ini cenderung mirip dengan spinning top, tapi sayangnya real bodinya terlampau tipis, terlampau kecil. Jadi kita melihatnya dari tailnya saja, ya ini bisa saja doji star atau ya mirip dengan ini, ya hanya saja posisinya terbalik. Kalau sebelumnya posisi yang di sini dari bullish candle ditemani dengan doji candle seperti ini, maka next candlenya akan terjadi bearish. Maka untuk kali ini justru sebelumnya terjadi bearish candle ditemani dengan doji candle seperti ini, maka hari ini akan kecenderungan mengalami penguatan. Walaupun kalau kita lihat dari indikasi data ekonomi cenderung relatif sepi, hanya consumer confidence yang akan menjadi hal yang paling penting. Tapi sekali lagi saya tetap ingatkan, single candle itu akan tetap bisa digagalkan kalau terutama areal high ini kalau confirm berarti areal high sebelumnya akan dilewati, artinya real body harus melewati high sebelumnya di 90.98. Sementara area low berada di 90.68, itu pun kalau dilewati oleh hari ini, maka kemungkinan potensi penurunan yang akan terjadi. Kemudian kalau kita lihat dari grafik 1 jam, potensi pergerakan yang kemarin memang betul dia mengalami kenaikan, tapi di area resisten Anda bisa lihat sendiri dia mengalami penurunan. Dan sekarang di sesi Asia dia mengalami rebound, lalu kemudian sekarang tertahan kembali. So, ekspektasi berikutnya saya pikir di sini hanya tetap dua kemungkinan ya. Kalau dia memang bisa kembali naik, katakanlah resisten ditembus, berarti kita akan melihat potensial trend line ini ya, trend line biru ini bisa saja ditembus atau bahkan nantinya rejection di sini, atau mungkin sebelum menembus justru dia langsung terpantau. Nah, ini yang sedang terjadi penurunan, dan kalau misalkan dilihat skala kecilnya bagian ujung ya, dua top ujung, berarti kita mendapatkan double top, yang artinya neckline akan berada di 90.79, dan kalau itu tembus berarti penurunan layak terjadi. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan, kalaupun misalkan dia ternyata menguji area resisten kedua, katakanlah seperti itu, ini resisten pertama, ini resisten kedua yang berimpitan juga dengan zona historical price, maka kemungkinan bagian trendline tersebut bisa saja malah terjadi rejection. Walaupun kita masih belum tahu apakah dia akan hanya secuil lalu kemudian dia terpantau atau mungkin kurang lebih seperti ini. Tapi saya mengasumsikannya trend line untuk area biru ini masih tetap menjadi area resisten yang cukup kuat. Sementara kalau kita lihat dari sisi treasury yield, juga hal yang cukup menakjubkan. Kemarin dia sempat spike dan persis dengan tanda panah kita curigai seperti itu. Lalu kemudian dia sempat nongol ya, sempat tembus sedikit saja. Lalu kemudian dia kembali ke dalam. Nah, ini yang kita sebut dengan false breakout, apa yang pernah terjadi pun di tanggal 13 April yang lalu. Sekarang dia kembali menguji area trend line.
Bisa saja ini langsung mendobrak teman-teman. Jadi hati-hati. Jadi polanya naik, kemudian turun, langsung naik lagi. Nah, atau bisa saja di sini justru dia akan terjadi, ya let's say rejection kembali. Kalau misalkan kita asumsikan di bagian swing high, swing low di terakhir ini, ya dengan zona low yang cukup konsisten, kemudian bagian high yang cenderung makin rendah atau lower high, maka kemungkinan potensinya kita melihatnya sebagai descending triangle, yang artinya semestinya yang akan terjadi bukan kenaikan tapi justru penurunan. Well, of course, semua hal bisa berubah di pertengahan malam saat sesi Amerika. Sementara di grafik daily chart, yang saya lihat juga kondisi dari candlestick, di mana area kenaikan kemarin ternyata ditutup dengan doji candle, dan ini lebih cenderung menunjukkan shooting star. Walaupun berwarna biru atau bullish shooting star, saya rasa yang paling memungkinkan adalah tenaga untuk dorongan kenaikan akan relatif kecil dibandingkan tenaga tekanan. Jadi kemungkinan ekspektasi saya dia akan kembali dalam lajur penurunannya. So, ini adalah hal yang cukup bagus untuk pertengahan malam di mana gold kami ekspektasikan untuk terjadi kenaikan. Nah, sementara di Treasury Bond kurang lebih areal kenaikan berarti terpancar dari daily chart yang ternyata membentuk sinyal candlestick. Ini adalah hammer, ya. Jadi kemungkinan potensinya seharusnya ini akan terjadi kenaikan. Jadi menggagalkan pola tweezer top yang terjadi sebelumnya, dia harus berhasil menembus zona atau area high di hari kemarin, ya. Itu berada di 96.03. Jadi kita akan lihat sampai saat ini dia masih tetap menunjukkan kriteria penurunan, tapi semoga saja dia bisa melewati area ini sehingga reboundnya itu akan sesuai dengan apa yang terjadi di treasury yield tadi. Sementara untuk di grafik 1 jamnya sendiri, potensi pergerakannya kalau ternyata kemarin kita curigai sebagai ascending triangle, ternyata gagal, dia tembus, tapi penembusan setelah kita perkirakan antara dua, ya, dia terpantul dengan panah hijau ini atau dia justru terjebak dengan panah merah, ternyata penurunan tidak berhasil terlampau full, ya, tidak terlampau full sampai titik bawah atau lapisan kedua dari trend line. Ya, saya ingatkan kembali, ini adalah trend line kita. Lalu kemudian dia hanya tertahan di zona support yang menurut saya ini juga efektif. Jadi sekarang kalau misalkan dilihat ini, saya akan lihat dari potensi yang terakhirnya saja. Anda lihat swing high, swing low. Nah, apakah ini akan terjadi kurang lebih double bottom atau tidak? Well, let's see. Tapi mungkin inilah yang sangat layak untuk dinantikan, ya. Jangan terlalu berharap untuk mengalami kenaikan yang terlampau tinggi karena kita belum akan melihat hal tersebut setidaknya sampai FOMC di hari Kamis dini hari nanti. Technical view gold 27 April 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian barat, high 1783.90 dan low 1773.50, running price berada 1781.20. Oke, mudah-mudahan Anda berhasil memanfaatkan situasi dan kondisi tadi pagi. Karena sesi Asia kita sempat menyarankan untuk melakukan sell tepat di zona 1782 ataupun 1784, ya, dengan TP pertama 1777 dan TP kedua kurang lebih berada di 1772. Tapi area low sayangnya hanya tertahan di 1773.50. Tapi it's okay. TP pertama setidaknya sudah dicapai, bahkan kalau Anda bisa exit di 1774 itu akan menjadi hal yang cukup bagus. Nah, sekarang yang saya ingin Anda lakukan adalah perhatikan dari zona ini. Walaupun saya menyarankan untuk Anda melakukan sell di pagi hari, bukan berarti skemanya kita akan mengharapkan pola penurunan terlampau dalam. Ya, kurang lebih kalau disinyalkan dari kondisi candlestick, ini adalah price action untuk terjadinya keadaan bullish. Anda bayangkan potensi penurunan sebelumnya, inilah bearish harami, lalu kemudian ditemani dengan bearish candle, tapi juga dengan tail yang cukup panjang dari atas. Saya sudah sempat katakan ini kemarin, bahwasanya kemungkinan potensinya akan terjadi pengurangan ataupun penyusutan dari volume seller. Lalu kemudian yang bisa kita harapkan adalah dip ataupun correction setidaknya sampai areal trend line ini. Ya, sebagai gambaran, ya ini adalah areal big trendnya. Ya, big trendnya itu sudah akan tiba, tapi sayangnya memang sekarang banyak gangguan sekali. Dan mungkin di live streaming kemarin Anda silakan simak apa yang saya sampaikan terkait dengan gold, outlook gold minggu ini juga termasuk untuk minggu depan memasuki bulan Mei. Tentunya kalau misalkan dilihat dari potensi candle ini ya cukup bagus, ya. Kalau misalkan kemarin dia atau tadi malam dia turun sampai 1768.60, kemudian dia rebound bahkan ditutup 1781.00. Saya rasa ini menandakan bahwasannya intraday atau
kurang lebih untuk hari ini, sepanjang hari ini secara keseluruhan akan ada rebound yang cukup energik ataupun bisa diharapkan. At least dia bisa melewati area high kemarin 1783.30 yang mana sampai saat ini masih tertahan di zona 1783.90. So, kalau Anda sudah melakukan sell tadi pagi di sesi Eropa ataupun sesi Amerika, harap berhati-hati. Saya rasa di sesi Eropa ini kita masih tetap bisa lihat tekanan, tapi mungkin tekanannya akan relatif berkurang, mungkin di kisaran 1776 ataupun 1777. Tidak atau belum tentu bisa mencapai kembali 1768. Kurang lebih kalau misalkan dilihat di posisi ini, yang berarti yang kita ekspektasikan adalah bullish candle. Jadi kemungkinan secara keseluruhan ini pun kita asumsikannya dari real bodinya saja bearish ditemani bullish, lalu kemudian dia dengan gap yang lebih turun, maka kemungkinan inilah piercing line. Jadi kemungkinan ini skenario-nya adalah bullish untuk hari ini. Sementara di grafik H4-nya, walaupun ya Anda bisa lihat sendiri. Kemarin kita sudah mengingatkan ini 1769, ini 1758, lalu kemudian 1786, 1789. Tapi juga dengan catatan bahwa kemarin kita menantikan apakah dia sanggup untuk melewati 1786, 89 apa tidak. Ternyata gagal, bahkan dia hanya sempat ya kurang lebih berada 1783 ya. Ini adalah candlestick-nya. Di 1783 dia tertahan, kemudian dia bertahap turun, dan tail yang terjadi sampai zona 1768 cukup panjang. Ya, walaupun kalau secara real body dia tertahan di atas zona trendline, ya yang berarti ini sangat bagus. Sementara dia penurunannya tertahan di zona 1769. Jadi tailnya berada di sini, dan itu berarti kali kedua. Ya, kali kedua, lalu kemudian dia terpantul, dan tadi pagi dia sempat kurang lebih menunjukkan jati dirinya ke dalam bearish. Tapi Anda lihat sendiri dia berhasil kembali lagi, dan ini berada dalam tahapan 50-50. Jadi masih tetap berimbang antara bullish ataupun bearish. Bisa saja hanya sekedar pullback. Kalau ya, berarti dia akan kembali turun at least 1768 atau bahkan mungkin hanya sekedar sentuh 1773. Atau kalau misalkan dia ternyata kembali naik, maka itulah saatnya nanti Anda harus switch strategi Anda menjadi buy on breakout. Persis dengan gambaran yang pernah atau yang sempat kami gambarkan tadi pagi, antara buy on breakout ataupun buy on dip di kisaran resisten ataupun area support. Nah, kemudian outlook dari H1-nya, inilah yang mengakibatkan kenapa saya membuat area sell tadi pagi. Trendline itu berhasil ditembus tadi malam, lalu kemudian dia sideways, dan kemudian tadi pagi dia berada di titik ini. Ya, berada di titik ini membuat saya berpikirkan bahwasannya setelah breakout, maka ini adalah teritori yang sangat-sangat layak untuk sell karena ini diasumsikan sebagai pullback. Tentunya dengan catatan pula, area penurunan tadi sudah dilakukan, sudah terjadi. Kita berharap untuk sekali ini kita akan melihat area penurunan kembali. Ya, jadi zona sell-nya masih tetap bisa Anda lakukan di 178284 ataupun di zona 81 lebih tepatnya, dengan TP pertamanya tetap di 77 ya, ataupun TP keduanya mungkin kita sedikit naikkan di 1773. Itu pun dengan catatan pula, hati-hati kalau misalkan dia sudah terlincir di bawah 1770, saya tidak rekomendasikan Anda untuk melakukan sell, walaupun bisa saja targetnya dia maksimum sampai zona 1758. Tapi yang akan menjadi catatan penting adalah di grafik daily chart, kita memiliki zona 50% Fibonacci retracement 1763.00, yang mana area tersebut juga berada di teritori weekly chart, ya bertepatan di 50%-nya juga. Sementara kalau kita kembali di grafik H1, maka potensi ini menggambarkan potensinya harapan disinilah yang kemungkinan berpotensi menjadi area demand. Anda lihat di sini, tail yang juga cenderung sama dan berdekatan, maka kemungkinan zona buy on dip-nya Anda bisa lakukan di kisaran 1765-67. Tapi kalau misalkan katakanlah sampai sesi Eropa menjelang sesi Amerika dibuka, kalau misalkan dia menyeberang kembali atau tembus kembali zona trendline, maka ekspektasi saya dia harus dipastikan untuk menembus zona 1786, 1789 agar nantinya pola kenaikan itu jauh lebih meyakinkan. Daripada Anda melakukan buy on breakout di zona ini, Anda harus pastikan terlebih dulu dia mencapai area ini. So, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.